Saatnya Anda simak Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawaroh. Selamat datang di Desa Wisata. Pelestarian juga sangat penting di mana Filosofi di balik ini tuh apa? Di 96.8 FM, Radio Gemilang. Sembilan 6.8 FM LPPL Radio Gemilang, jendela musik dan informasi. Hai Sobat Gemilang, ketemu lagi barengan Kalista Apsari yang kali ini menemani Anda di Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawarah. Spesial kali ini bersama dengan DPMPTSP Kabupaten Magelang. Dan kali ini Kalista akan membahas topik yang menarik tentang penyelenggaraan layanan PBG dan SLF di Kabupaten Magelang. Dan tentunya Kalista akan menemani Anda selama 1 jam ke depan. Dan buat Anda yang pengen bergabung, Kalista buka kesempatan di line WA 081578968968. Buat Anda yang maybe sekarang ini sedang pengen mendengarkan secara live streaming di gemilangfm.id atau di beritamagelang.id, Anda juga bisa mengunjungi. Oke, langsung saja kita bertemu dengan narasumber yang sudah hadir di studio Radio Gemilang kali ini. Ada Bapak Nuryanto STMT, ini Kepala Bidang Cipta Karya DPUPR Kabupaten Magelang. Selamat pagi Pak Nuryanto. Selamat pagi. Apa kabar Bapak? Baik. Oke, semangat buat hari ini ya Pak ya? Semangat. Oke, siap. Di sebelahnya ada Ibu Retno Ernawati AMD selaku Pranata Komputer dari DPMPTSP Kabupaten Magelang. Selamat siang Ibu Retno. Selamat siang Mbak. Gimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik. Oke, siap. Hari ini siap ya untuk mengedukasi sahabat Gemilang semua, tentu yang warga di Kabupaten Magelang tentunya, tentang pelayanan PBG dan SLF di Kabupaten Magelang ini. Oke, dan dulu kita tuh mengenalnya dengan izin mendirikan bangunan ya Pak, Bu, atau IMB. Dan sekarang ini sudah resmi berubah menjadi Persetujuan Bangunan Gedung atau PBG. Nah, perubahan ini juga bukan sekedar ganti nama aja, tapi juga membawa aturan dan mekanisme yang baru. Terus banyak juga yang masih bertanya-tanya nih, apa sih bedanya IMB dan juga PBG ini? Terus kira-kira manfaatnya bagi masyarakat itu juga apa? Bagaimana prosesnya? Dan untuk menjawab itu semua, masyarakat dan apa yang harus dilakukan dalam kepengurusannya di Kabupaten Magelang tanpa ada pelanggaran hari ini, langsung kita bahas aja bersama dengan DPUPR Kabupaten Magelang dan DPMPTSP Kabupaten Magelang. Oke, langsung aja untuk Bapak Nuryanto nih, monggo. Apa persetujuan bangunan gedung atau PBG ini, Pak? Terus mengapa masyarakat tuh perlu banget untuk mengurusnya, Bapak? Monggo. Oke, selamat pagi Bapak Ibu semua. Jadi yang pertama kami sampaikan terima kasih atas waktunya telah memberikan paling tidak pencerahan kepada masyarakat Kabupaten Magelang berkaitan dengan penyelenggaraan PBG pagi hari ini. Jadi terkait perbedaan PBG dan IMB. Jadi sama-sama PBG dan IMB adalah persetujuan untuk mendirikan bangunan. Jadi pada prinsipnya perbedaannya, kalau IMB itu adalah izin yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten Magelang untuk membangun atau mendirikan bangunan gedung. Kemudian cara layanannya masih menggunakan cara manual. Kemudian IMB ini tentunya berakhir pada tahun 2021. Sehingga terkait izin bangunan atau persetujuan bangunan tahun 2021 seterusnya menggunakan yang namanya PBG. Jadi apa itu PBG? PBG adalah izin yang diberikan untuk satu ini membangun. Jadi kalau mau membangun bangunan gedung harus menggunakan PBG. Nomor 2, izin itu juga diberikan untuk mengubah
bangunan gedung. Jadi kalau ada bangunan gedung yang tadinya sudah ber-IMB atau ber-PBG, namun di dalam realitas di kemudian hari ada perubahannya, maka perubahan bangunan gedung ini harus dimintakan PBG, namanya PBG perubahan. Yang ketiga, jika ingin memperluas bangunan gedung, maka juga harus mengajukan lagi berkaitan dengan pengajuan perluasan bangunan gedung lewat PBG. Yang seterusnya, jika ingin merawat bangunan gedung, jadi kalau bangunan gedung ini makin lama makin kurang berfungsi, harus butuh perawatan, maka perawatan bangunan gedung ini harus mengajukan PBG perubahan. Sehingga kalau dirangkum, maka PBG adalah izin yang diberikan untuk membangun, memperluas, merawat bangunan gedung. Oke, jadi itu. Kemudian perbedaan yang lain, bahwa tadi saya sampaikan kalau IMB mengurusnya masih pakai berkas, kemudian dibawa ke kantor, kemudian kita layani. Namun kali PBG ini kepengurusannya lewat aplikasi berbasis web yang dirancang oleh Kementerian Pekerjaan Umum. Jadi berbasis web, sehingga memang PBG ini akan lebih efektif, tidak harus membawa berkas ke kantor, bahkan kepengurusannya kalau kita buka SIMBG, aplikasi tadi namanya SIMBG, Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung, sehingga pengurusan PBG yang tadinya pakai berkas dibawa ke kantor, kemudian jika itu PBG maka menggunakan aplikasi web yang bernama SIMBG. SIMBG ini Bapak Ibu semua yang kami hormati, jadi bisa langsung diketik di Google SIMBG, begitu nggih. SIMBG. Kemudian nanti akan muncul tampilan aplikasi berbasis web itu, nanti kepengurusannya di sana, sehingga dengan aplikasi ini tentunya akan lebih, harapan kita ini akan satu, lebih cepat, lebih transparan, dan lebih efektif, karena di SIMBG ini kita bisa mengajukan PBG lewat manapun. Lewat manapun, artinya dengan gadget yang kita miliki, mau pakai HP, mau pakai laptop, maka proses pengajuan SIMBG ini dapat dilaksanakan. Kemudian selanjutnya bahwa terkait perbedaan IMB dengan PBG terkait dengan waktu, jadi kalau di PBG ini waktunya sudah sudah terencana dengan jelas. Jadi waktu yang diperlukan kurang lebih 28 hari dari permohonan lengkap sampai dengan diterbitkannya PBG, sehingga kita bisa memberikan kepastian kapan diterbitkannya. Catatannya memang ini yang biasanya menjadi kendala, harus lengkap, begitu nggih. Barangkali itu terkait perbedaan, sehingga kalau IMB itu tahun 2021 ke bawah, jika PBG 2021 ke atas maka sudah menggunakan format PBG. Barangkali itu sementara. Terus setelah memiliki PBG ini sendiri, Bapak, pentingnya sertifikat layak fungsi atau SLF ini sebenarnya apa sih, Pak? Jadi sertifikat layak fungsi itu adalah dokumen yang diberikan kepada pemohon atau pemilik bangunan dari pemerintah kabupaten yang menyatakan bahwa bangunan tersebut sudah layak fungsi untuk dimanfaatkan, sehingga SLF ini sebenarnya adalah sertifikat yang harus dimiliki oleh pemilik bangunan sebelum dimanfaatkan, sehingga
Apalagi untuk kepentingan umum, SLF ini memang harus harus diupayakan sehingga bangunan yang sudah kita manfaatkan kita jamin terhadap satu ini ya keselamatan, nomor 2 kesehatan, nomor 3 kenyamanan, dan nomor 4 kemudahan. Sehingga barangkali bangunan gedung yang sudah terbit SLF, maka aspek-aspek keempat tadi tentunya sudah dipenuhi oleh terhadap bangunan gedung atau standar teknis. Oke Pak, tadi IMB itu kan dari 2021 ke bawah ya. Terus kalau PBG itu 2021 ke atas untuk tahunnya. Nah, kalau udah punya IMB di tahun 2021, apakah harus membuat PBG juga Pak di tahun 2022 maybe gitu? Terima kasih. Jadi berkaitan dengan IMB yang telah terbit, maka IMB itu tetap berlaku. Namun demikian, bila mana di kemudian hari terkait dengan IMB tersebut bangunan akan diperluas, kemudian akan dirawat, maka harus mengajukan PBG perubahan. Tetapi pada prinsipnya bahwa IMB yang telah diterbitkan maka itu tetap berlaku. Oke, siap. Oke, kita ke Bu Retno Ernawati, ini Pranata dari Komputer DPM PTSP Kabupaten Magelang. Terus hubungannya pelayanan PBG dan SLF di Kabupaten Magelang dengan DPM PTSP ini sendiri, ini apa Ibu? Monggo, bisa dijelaskan. Kalau di kami itu Mbak, kita kan cuma pengadministrasiannya ya. Kalau di teknisnya kan memang di DPU. Kalau pemohon misalnya ke DPM PTSP, kita hanya membantu untuk pengisian data atau penguploadan data. Jadi nanti kan prosesnya PBG itu kan memang melalui web simpg.pu.go.id itu. Terus nanti pemohon memasukkan input data atau persyaratan yang sesuai dengan persyaratan di SIMBG-nya. Kemudian nanti alurnya itu setelah pengisian data dan persyaratan itu akan masuk ke dashboardnya DPUPR. Nah, jadi nanti verifikasi teknisnya nanti ada di DPUPR. Nah, di DPM PTSP itu cuma kalau misalnya di DPUPR sudah teknisnya, bangunannya sudah sesuai, semuanya sudah sesuai, nanti akan terbit retribusi. Nah, nanti kita yang menagih retribusinya ke pemohon. Nah, nanti pemohon bisa membayar melalui bank transfer. Nanti bukti bayarnya langsung diupload ke SIMBG-nya. Jadi kita sudah online semua, Mbak. Jadi untuk pelayanannya di DPM PTSP Kabupaten Magelang ya? Ya, bisa langsung ke kantor MPP bisa, atau pemohon bisa dari rumah. Soalnya kan itu sudah online, jadi dimanapun pemohon bisa mengajukan PBG. Kalau mau datang ke kantor nih, soalnya di rumah nggak bisa bikin seperti itu ada jadwal-jadwalnya tersendiri nggak sih Mbak Retno? Ada. Kalau di MPP itu kan ada gerai DPUPR, itu setiap hari Selasa dan Jumat. 2 hari aja ya? Iya, 2 hari kalau yang gerai DPUPR. Tapi kalau yang di DPM PTSP setiap hari Mbak, setiap Senin sampai Jumat jam 8 sampai jam 2. Siap. Aduh, menarik banget ya ini perbincangan kali ini. Nanti Kalista akan bertanya lagi perbedaan antara IMB dan PBG ini bisa dijelaskan secara lebih singkat lagi. Dan untuk Anda sahabat Gemilang yang pengen bertanya tentang pelayanan PBG dan SLF di Kabupaten Magelang, Kalista membuka kesempatan buat Anda di line WA 081578968968. Kita akan kembali saat lagi. So, pastikan Anda tetap bergabung di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, Cendela Musik dan Informasi.
Tingginya animo masyarakat Kabupaten Magelang terhadap akses layanan Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN, BPJS Kesehatan Kabupaten Magelang mulai 1 Juni 2025 seluruh pelayanan administrasi peserta JKN BPJS Kesehatan sudah tidak lagi di Blondo dan berpindah ke MPP Kabupaten Magelang yang ada di Sawitan. Pelayanan dilaksanakan setiap hari, Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi hingga pukul 3 sore waktu Indonesia Barat. Loket pelayanan BPJS Kesehatan di MPP Kabupaten Magelang berada pada loket nomor 9 dan 10. Informasi lebih lanjut Anda bisa menghubungi Uli Nuha di 085 729 000 611. Informasi ini disampaikan oleh BPJS Kesehatan Kabupaten Magelang dan didukung oleh LPPL Radio Gemilang. Tingginya animo masyarakat Kabupaten Magelang terhadap akses layanan Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN, BPJS Kesehatan Kabupaten Magelang mulai 1 Juni 2025 seluruh pelayanan administrasi peserta JKN BPJS Kesehatan sudah tidak lagi di Blondo dan berpindah ke MPP Kabupaten Magelang yang ada di Sawitan. Pelayanan dilaksanakan setiap hari, Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi hingga pukul 3 sore waktu Indonesia Barat. Loket pelayanan BPJS Kesehatan di MPP Kabupaten Magelang berada pada loket nomor 9 dan 10. Informasi lebih lanjut Anda bisa menghubungi Uli Nuha di 085 729 000 611. Informasi ini disampaikan oleh BPJS Kesehatan Kabupaten Magelang dan didukung oleh LPPL Radio Gemilang. Kesenangan yang hanya sesaat membuat orang gampang terjebak dan kehilangan lebih banyak. Harapan dan masa depan dirusak dengan permainan yang hanya menghantarkan kesengsaraan. Judi online membuat banyak orang ketagihan hingga banyak yang diterlantarkan. Tidak ada penjudi yang hidupnya lebih baik. Jangan hancurkan hidupmu demi meratukan permainan judimu. Menaruh harapan pada manusia adalah seni paling sederhana untuk menderita. Perjudian telah dilarang dalam pasal 27 ayat 2 Junto pasal 45 ayat 2 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pihak yang secara sengaja mendistribusikan atau membuat dapat diaksesnya judi online diancam dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Pemenang sejati bukanlah yang mengutamakan judi. Pemenang sejati adalah seseorang yang tidak terjerumus dalam judi. Melakukan aktivitas fisik, makan buah dan sayur tiap hari, tidak merokok. Moco apa toh Bune? Kok tidak merokok? Nyindir bapak? Niki lho Pak, cara meningkatkan kualitas hidup dengan germas supaya awak dhewe iki ora kena penyakit sing jenenge diabetes, jantung, asam urat lan sak panunggalane. Napa malih lagi cuaca ekstrim kaya saiki. Awak dhewe kudu menjaga lingkungan, Pak. Weleh-weleh, aja meden-medeni to Bune. Takut kena penyakit tidak menular yang diakibatkan karena pola hidup yang tidak sehat. Segera ubah perilaku gaya hidup Anda dengan melakukan Germas, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, dan rutin melakukan pemeriksaan untuk deteksi dini penyakit. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang. Hari ini mau ke Disduk Capil, terus ke Samsat, abis itu ke BPJS. Aduh, cukup nggak ya waktunya ini? Ih, kenapa sih kamu?
Hari ini mau ngurus-ngurus berkas, harus ke kantor ini itu. Aduh, kayaknya waktunya nggak cukup, udah dikejar deadline ini. Daripada ribet-ribet bolak-balik ke kantor ini itu, mending ke Mall Pelayanan Publik Kabupaten Magelang aja. Mall? Ih, kok ke mall sih? Emang mau jalan-jalan? Ih, bukan mall itu kali. Mall Pelayanan Publik di mana kamu bisa ngurus berkas-berkas di berbagai layanan hanya cukup pindah gerai, gak perlu pindah-pindah kantor. Jadi, kamu menghemat waktu dan biaya perjalanan. Urus dan bayar ini itu di Mall Pelayanan Publik Kabupaten Magelang dengan booking terlebih dahulu dengan mengunduh aplikasi Magelang Smart Service di Play Store. Dengan MPP, pelayanan menjadi mudah, nyaman, dan cepat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Mall Pelayanan Publik Kabupaten Magelang dan didukung oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang. Pak, ya? Itu tadi aku dititipin kertas sama orang yang pakai seragam PNS. Tapi aku nggak tahu isinya apa. Katanya buat Bapak. Kertas apa sih? Oh, ini. Ini namanya surat pemberitahuan pajak bumi dan bangunan. Jadi gini, buat yang nerima surat ini, wajib setiap tahunnya melaporkan pajak tanah dan bangunannya ke kantor pajak dan retribusi daerah. Nah, terus kalau yang nggak dapat surat, berarti nggak wajib ya, Pak? Ya jelas tetap wajib dong, dengan cara mendatangi langsung kantor yang melayani pajak. Kenapa harus bayar pajak, Pak? Kan kita hidup di negara kita sendiri. Masa harus bayar sih? Gak boleh gitu. Pajak bumi dan bangunan itu kan nantinya kita juga yang akan menikmati, ya. Karena pajak itu merupakan salah satu sumber pembangunan yang ada di Indonesia. Dengan ikut membayar pajak, artinya kita juga ikut mensukseskan pembangunan bangsa. Gitu. Oh gitu ya, Pak. Jadi, Bapak jangan sampai telat tuh bayar pajaknya. Ayo iki ke arep mangkat Nduk. Pajak bumi dan bangunan merupakan salah satu sumber pembangunan Indonesia. Dengan tertib membayar pajak, berarti kita turut serta dalam menyukseskan pembangunan bangsa, seperti subsidi harga BBM, subsidi tarif listrik, peningkatan mutu kesehatan, infrastruktur, dan masih banyak lagi. Jadilah orang yang sadar dan taat membayar pajak. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah BPPKAD Kabupaten Magelang dan 96.8 FM LPPL Radio Gemilang. Masih ada ikuti Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawaroh. Di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang. Radio Gemilang. Oke, Sobat Gemilang, kali Staf Sari masih menemani Anda. Kali ini di Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawaroh. Spesial kali ini bersama dengan DPM PTSP Kabupaten Magelang dan juga DPUPR Kabupaten Magelang. Membahas topik yang menarik, penyelenggaraan layanan PBG dan SLF di Kabupaten Magelang. Masih juga bersama dengan dua narasumber yang sudah hadir di studio Radio Gemilang. Ada Bapak Nuryanto STMT, Kepala Bidang Cipta Karya DPUPR Kabupaten Magelang, dan juga Ibu Retno Ernawati AMD, Pranata Komputer DPM PTSP Kabupaten Magelang. Oh ya, tadi Kalista sedikit membahas perbedaan antara IMB dan PBG. Dan Sobat Gemilang, IMB ini adalah izin yang harus dimiliki oleh pemilik sebelum atau saat mendirikan bangunan, dan teknis bangunan harus dilampirkan saat mengajukan permohonan IMB. Sementara itu, kemunculan peraturan tentang PBG menggantikan IMB ini dengan tujuan menyederhanakan prosedur perizinan bangunan dan meningkatkan kepatuhan terhadap standar dan fungsi bangunan. Nah, tapi pertanyaan Kalista kali ini untuk Bapak Nuryanto. Bapak masih semangat ya, Pak? Semangat. Dan juga Ibu Retno pastinya. Oke, Pak Nuryanto, kira-kira prosedur pengurusan PBG dan SLF di Kabupaten Magelang ini seperti apa, Bapak? Terus apa bisa dilakukan secara online atau manual juga? Monggo. Baik, jadi berkaitan dengan proses atau prosedur penerbitan PBG, ini kami jelaskan ada 5 tahapan secara garis besar.
Satu, ini di pemohon. Jadi permohonan ini atau pemohon ini berkaitan dengan data yang harus diupload di SIMBG. Jadi apa saja data yang harus diupload di SIMBG? Satu, ini data umum. Yang kedua adalah dokumen perencanaan teknis. Lah, dokumen perencanaan teknis ini adalah suatu dokumen yang memenuhi standar teknis, sehingga dokumen perencanaan teknis harus disusun oleh konsultan atau perorangan yang kompeten. Sehingga dalam hal ini mestinya dokumen perencanaan teknis ini disusun oleh perorangan yang mempunyai SKK ataupun konsultan perencana, dan ini biasanya pemohon mengajukan kepada konsultan atau perorangan yang mempunyai SKK, dan ini tentunya berbayar. Jadi apa yang harus diupload di SIMBG? Tadi pertanyaannya apakah online atau manual? Jelas online. Jadi segala terkait dengan pengajuan PBG maka harus lewat SIMBG, yang dalam hal ini adalah terkait dengan dokumen apa yang harus diupload di SIMBG. Jadi setelah pemohon mengupload dokumen data umum dan dokumen perencanaan teknis, maka tahap selanjutnya adalah konsultasi. Lah, siapa yang menyelenggarakan konsultasi? Yang menyelenggarakan konsultasi adalah DPUPR Kabupaten Magelang dalam hal apa yang telah diupload oleh pemohon ini lengkap. Jadi setelah kita lewat SIMBG, setelah ada pemohon yang masuk dan dinyatakan lengkap, maka dilanjutkan proses yang namanya konsultasi. Lah, konsultasi itu wujudnya apa? Konsultasi adalah apakah dokumen perencanaan teknis dari pemohon sudah sesuai dengan standar teknis. Lah, di dalam konsultasi ini DPUPR mengangkat namanya tim profesi ahli atau TPA, sehingga di dalam konsultasi ini nanti pemohon akan diundang untuk diskusi berkaitan dengan konsultasi. Pada prinsipnya di dalam konsultasi ini pemohon akan menyampaikan dokumen perencanaan teknis di hadapan TPA. Kemudian TPA akan memeriksa setelah kesesuaian standar teknis terhadap perencanaan teknis yang disusun oleh pemohon, maka TPA akan membuat rekomendasi pemenuhan standar teknis kepada kepala DPUPR. Jadi di dalam konsultasi ini nanti tentunya pemohon akan menyampaikan apa yang rencana yang dibangun, kemudian TPA akan menilai yang dibangun sudah sesuai standar teknis atau belum. Pada prinsipnya itu. Kemudian waktu, jadi terkait waktu. Konsultasi ini sampai dengan dikeluarkan rekomendasi ini waktunya maksimal 27 hari, sehingga dengan catatan bahwa dokumen itu sudah lengkap, jadi sudah lengkap, sehingga dalam hal ini output dari konsultasi ini adalah pemenuhan standar teknis yang dikeluarkan oleh kepala DPUPR. Tahap ketiga setelah ada permohonan konsultasi, maka tahap ketiga adalah penerbitan PBG. Dalam hal ini yang mengelola adalah DPMPTSP. Lah, bagaimana pemohon ini akan mendapatkan nilai restribusi dan pemenuhan standar teknis? Maka lewat akun DPMPTSP di SIMBG, maka akan diberitahukan kepada pemohon untuk nilai pembayaran restribusi, sehingga setelah dibayar oleh
pemohon lewat rekening, kemudian diupload lagi ke SIM BG, maka DPM PTSE mempunyai waktu maksimal 2 hari dalam hal penerbitan PBG setelah restribusi PBG dibayarkan. Lah, setelah tahap ketiga tadi terkait penerbitan PBG, masih ada pentahapan lagi, yaitu inspeksi. Jadi setelah PBG terbit oleh pemohon, maka pemohon ini harus mengupload kapan mulai pembangunan itu akan dilaksanakan. Sehingga dalam hal ini inspeksi yang dilakukan oleh DPUPR, kita akan melihat di SIM BG apakah sudah ada penjadwalan. Kalau sudah penjadwalan, maka kita akan melakukan inspeksi. Inspeksi ini tujuannya adalah apakah kesesuaian antara PBG yang telah diterbitkan dengan pelaksanaan di lapangan. Satu, apakah struktur bawahnya dari perencanaan teknis sudah sesuai di lapangan, apakah struktur atasnya sudah sesuai, apakah mekanikal elektriknya sudah sesuai, maka itu akan diinspeksi oleh DPUPR. Kemudian setelah pekerjaan 100% oleh pemohon selesai, maka kita lanjutkan tahap selanjutnya adalah penerbitan SLF. Lah, dasar penerbitan SLF itu adalah inspeksi yang telah dilakukan apakah sesuai dengan PBG yang diterbitkan. Kalau sudah sesuai, maka tim inspeksi akan menerbitkan kesesuaian pelaksanaan di lapangan. Sehingga dalam hal ini SLF akan diterbitkan oleh Dinas Teknis. Nah, kemudian apakah SLF ini berbiaya? Jadi jawabannya SLF dan PBG adalah satu kesatuan restribusi. Sehingga setelah membayar restribusi PBG, maka SLF tidak berbiaya. Jadi itu satu paket PBG dan SLF. Sehingga pembiayaan SLF ini tentunya tidak berbiaya. Barangkali itu. Terus kalau prosesnya itu tadi dan apa yang bisa menghambat prosesnya itu sebenarnya apa, Pak? Jadi kami ini telah melaksanakan PBG dari tahun 2001 sampai 25. Memang kendala yang banyak kita jumpai. Satu, ini berkaitan dengan kelengkapan dokumen perencanaan teknis. Baik sebelum kita validasi lengkap atau tidaknya dari pemohon, ini biasanya ini lama, ataupun setelah divalidasi lengkap, kemudian dilakukan sidang konsultasi, ini biasanya ada revisi-revisi yang harus dilakukan oleh pemohon. Nah, ini biasanya revisi-revisi yang harusnya dilakukan oleh pemohon, dalam hal ini adalah konsultan perencana atau tenaga perorangan yang ber-SKK, ini biasanya lama. Sehingga seakan PBG ini berlarut-larut, sehingga prosesnya akan nampak lama. Padahal tadi sudah kita sampaikan bahwa konsultasi ini maksimal adalah 27 hari. Catatannya sudah lengkap dan benar. Kemudian penerbitan PBG oleh DPM PTSE maksimal 2 hari. Sehingga kalau di total pengurusan PBG ini normalnya maksimal 29 hari kan. Hanya saja tadi ini harus lengkap begitu. Lengkap dan benar ya, Pak, lengkap ya? dan benar. Oke, siap. Pak Nuryanto, ini ada yang bertanya di line WA 081578968968 dari No Name. Bagaimana, Pak, kalau PBG untuk bangunan yang sudah berdiri?
Jadi begini, sesuai dengan PP 16 2021 tentang penyelenggaraan bangunan gedung, penyelenggaraan Undang-Undang 28 2002 bangunan gedung ini, pada prinsipnya semua bangunan harus berizin. Lewatnya ada 2. Kalau belum berdiri maka lewat menu PBG. Tetapi kalau bangunan sudah berdiri maka lewatnya adalah lewat menu pengajuan SLF. Jadi nanti di dalam SIMBG ada 2 pilihan menu PBG atau SLF. Karena pada prinsipnya setelah kita ngurus PBG maka SLF akan terbit. Begitu juga bila menggunakan menu SLF maka PBG otomatis juga akan terbit. Sehingga bangunan tersebut mestinya sebelum dimanfaatkan mempunyai PBG dan SLF. Gitu. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari Nonem ini tadi. Iya. Kita ke Mbak Retno nih, selaku Peranata Komputer DPM PTSP Kabupaten Magelang. Nah, layanan perizinan yang sering diajukan oleh masyarakat ini kalau di DPM PTSP Kabupaten Magelang sendiri ini apa ini, Bu? Monggo. Kalau lebih banyak sih ke perizinan berusaha ya, Mbak ya. Jadi misalnya semua usaha itu kan harusnya punya izin. Nah, itu kan sekarang juga izinnya sudah online. Itu melalui oss.go.id. Nah, nanti pemohon bisa ke MPP melalui gerai DPM PTSP ataupun bisa di rumah. Karena itu sudah online semua, jadi dimanapun pemohon bisa melakukan perizinan berusahanya. Itu juga di samping itu juga ada izin tenaga kesehatan, itu melalui Sidering. Itu kami punya aplikasi sendiri yaitu sidering.magelangkap.go.id. Itu ada tentang tenaga kesehatan, ada izin reklame juga di situ. Terus ada SPPL, itu terkait izin lingkungan. Terus ada terkait pendidikan, itu juga melalui Sidering. Kebanyakan sih seperti itu kalau yang di DPM PTSP ini. Kalau mekanisme pengaduan masyarakat nih jika mengalami kendala dalam proses perizinan ini seperti apa dan bagaimana nih Mbak Retno? Kami menyediakan layanan hotline WA, itu ada di nomor 085 888 6666 31 atau melalui website di dpmptsp.magelangkap.go.id atau juga bisa melalui Instagram. Itu alamatnya saya juga lupa, Mbak. Di DPM PTSP Kabupaten Magelang pasti langsung ketemu dong. DPM PTSP. Jadi jangan lupa buat Anda sahabat Gemilang yang mungkin mengalami kendala seperti itu ya, Bu Retno, ini bisa di line WA 085 888 66631 atau bisa di sosial media tentunya di Instagram. Untuk zaman sekarang gampang kok nyarinya juga ya. Kalau DPM PTSP Kabupaten Magelang ini ada yang baru lagi nggak sih, Bu Retno? Kalau kita kan pelayanannya ada di MPP ya, Mbak ya, MPP Kabupaten Magelang. Itu tidak cuma DPM PTSP dengan DPU, itu ada banyak sekali layanan di sana. Misalnya ada layanan Dinas Perhubungan, Samsat juga ada di sana, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, terus ada imigrasi, ada BP3MI, ada BPKAD, ada Kemenak, ada lagi Kejaksaan Negeri, ada Pengadilan Negeri, ada juga KPP Pratama. Itu juga di sana ada. Nanti kalau jadwalnya nanti bisa lihat di webnya mpp.magelangkap.go.id atau webnya dpmptsp.magelangkap.go.id. Nanti ada di situ semua. Siap. Terus rencana ke depan DPM PTSP Kabupaten Magelang ini dalam hal digitalisasi layanan publik ada nggak sih, Mbak Retno? Ada sih, Mbak. Kalau misalnya ke depannya kita
kalau yang di MPP itu ada pengembangan namanya MPPD nasional. Itu nanti dari Kementerian Pan-RB itu nanti semua layanan di MPP itu sudah digitalisasi. Tapi kalau yang sekarang itu fokusnya baru ke tenaga kesehatan. Jadi yang di MPPD nasional itu baru tenaga kesehatan dan Taspen. Tapi kalau yang di Kabupaten Magelang itu baru layanan kesehatannya saja. Tapi kedepannya itu semua mau digitalisasikan semua di layanan MPP-nya. Keren ya. Oke, jangan lupa datang ke DPM PTSP Kabupaten Magelang yang ada di Sawitan pastinya ya Mbak Retno. Oke, Sobat Gemilang, untuk Anda jangan kemana-mana, kita break dulu. Dan yang pengen bergabung, Kalista masih buka kesempatan di line WA 0815 78968 968. Kita kembali sesaat lagi. Hari ini mau ke Disduk Capil, terus ke Samsat, abis itu ke BPJS. Aduh, cukup nggak ya waktunya ini? Ih, kenapa sih kamu? Hari ini mau ngurus-ngurus berkas, harus ke kantor ini itu. Aduh, kayaknya waktunya nggak cukup, udah dikejar deadline ini. Daripada ribet-ribet bolak-balik ke kantor ini itu, mending ke Mall Pelayanan Publik Kabupaten Magelang aja. Mall? Ih, kok ke mall sih? Emang mau jalan-jalan? Ih, bukan mall itu kali. Mall Pelayanan Publik di mana kamu bisa ngurus berkas-berkas di berbagai layanan hanya cukup pindah gerai, gak perlu pindah-pindah kantor. Jadi, kamu menghemat waktu dan biaya perjalanan. Urus dan bayar ini itu di Mall Pelayanan Publik Kabupaten Magelang dengan booking terlebih dahulu dengan mengunduh aplikasi Magelang Smart Service di Play Store. Dengan MPP, pelayanan menjadi mudah, nyaman, dan cepat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Mall Pelayanan Publik Kabupaten Magelang dan didukung oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang pemungutan pajak barang dan jasa tertentu atas tenaga listrik yang diamanatkan bahwa minimal 10% dari hasil penerimaan pajak barang dan jasa tertentu atas tenaga listrik, pemerintah Kabupaten Magelang melalui Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mengalokasikan 10% pendapatan tersebut untuk penyediaan penerangan jalan umum. Untuk itu, diharapkan masyarakat Kabupaten Magelang melakukan pembayaran listrik awal waktu atau sebelum tanggal 20 setiap bulannya. Pendapatan yang dihasilkan dapat dimanfaatkan untuk berbagai sektor yang berkontribusi pada kesejahteraan, pengembangan infrastruktur, dan keberlanjutan energi. Ayo, dukung pembayaran tagihan listrik dengan tepat waktu dan ikut berperan dalam kelancaran sistem kelistrikan dan pembangunan daerah. Informasi ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan didukung oleh LPPL Radio Gemilang. Masih ada ikuti Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawaroh. Di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang. Radio Gemilang. Oke, Sobat Gemilang, Kalista masih terus menemani Anda tentu di Jamus Gemilang Jagongan lan Musyawaroh. Spesial kali ini bersama dengan DPM PTSP Kabupaten Magelang dan DPUPR Kabupaten Magelang dengan tema pelayanan PBG dan SLF di Kabupaten Magelang. Masih bersama dengan narasumber ada Bapak Nuryanto STMT Kepala Bidang Cipta Karya DPUPR Kabupaten Magelang dan Ibu Retno Ernawati AMD, Pranata Komputer DPM PTSP Kabupaten Magelang. Oke, ini ada pertanyaan Bapak yang bergabung di line WA. Izin bertanya tambahan, untuk gambar teknis bangunan yang dibuat konsultan ini cukup gambar dan perencanaan atau harus lengkap dengan analisa bangunan Bapak? Terima kasih untuk DPUPR. Monggo. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi berkaitan dengan dokumen teknis yang disusun oleh pemohon dapat kami sampaikan satu. Jadi berkaitan dengan persyaratan apa yang harus dipenuhi karena bangunan ini banyak macamnya. Ada bangunan
hunian, ada bangunan usaha, ada bangunan sosial budaya. Sehingga Bapak Ibu nanti berkaitan dengan persyaratan apa saja yang harus dipenuhi, ini bisa di download di SIMBG sesuai dengan kriteria bangunan yang Bapak Ibu mohonkan. Jadi sebagai contoh, semisal kita mau bikin rumah 70 meter persegi, maka persyaratan dokumen teknis bangunan yang harus dipenuhi selain gambar yang ditandatangani oleh konsultan perencana ataupun perorangan yang mempunyai SKK, maka harus ada spesifikasi teknis dari bangunan tersebut. Ini sebagai salah satu contoh, tetapi nanti dapat kami jelaskan berkaitan dengan sebenarnya dokumen apa saja yang sebagai persyaratan yang harus diupload di SIMBG berkaitan dengan PBG. Barangkali nanti berkaitan dengan itu ada kaitannya dengan pembiayaan restribusi PBG. Oke, siap. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari Nonem tadi. Ini tadi yang tanya masih sama, Pak. Oh, masih sama, iya. Iya. Mungkin mau mengurus juga ini ya. Iya. Bisa datang ke DPMPTSP Kabupaten Magelang ya. Oke, ataupun siap. ke DPUPR kami melayani, ada di teras teknis kami. Kemudian bisa saja konsultasi, kalau kurang jelas bawa laptop ke kantor sehingga akan kita pandu gitu. Oke, siap. Oke, Pak Nuryanto, untuk proses pembiayaannya ini seperti apa, Pak, untuk pengurusan PBG atau SLF ini sendiri agar masyarakat tuh nggak takut nih kalau ada pungli atau pungutan liar, monggo. Jadi pada prinsipnya PBG itu ada dua komponen pembiayaan. Satu ini restribusi yang masuk ke pemerintah Kabupaten Magelang. Yang kedua adalah pembiayaan untuk dokumen penyusunan perencanaan teknis. Lah ini di luar DPUPR karena tentunya urusan antara pemohon dengan konsultan perencana atau individu yang punya SKK. Sehingga kami tidak masuk ke sana. Yang masuk ke pemerintah daerah adalah sebatas restribusi PBG sesuai dengan Perda Nomor 4 2023 tentang Perda PDRD. Sehingga harapan kami berkaitan dengan itu semua, itu yang menjadi beban berkaitan dengan pembiayaan, yaitu restribusi saja, yang lainnya kami tidak. Kemudian Bapak Ibu yang kami hormati, nanti berkaitan dengan sebenarnya saya ingin mengurus PBG tetapi biayanya berapa toh? Coba kalau seperti itu nanti Bapak Ibu bisa membuka SIMBG, ketik SIMBG di Google. Setelah muncul aplikasi, kemudian nanti di-scroll ke bawah. Jadi di situ akan ada namanya kalkulator restribusi biaya. Bapak Ibu nanti bisa mengisi satu, ini berkaitan bangunannya apa yang dibangun, fungsi usaha, fungsi hunian, kemudian digunakan nanti diisi yang lebih dari 5 tahun. Kemudian luasnya berapa, kemudian fungsinya tadi bangunan untuk tempat tinggal, usaha atau yang lainnya. Kemudian di situ di SIMBG tersebut setelah diklik kalkulator akan muncul. Kami mencoba untuk rumah tipe 70 ini yang muncul Rp411.000 untuk restribusi PBG-nya. Untuk yang 100 meter persegi fungsi rumah sekitar Rp588.000 untuk fungsi rumah. Kemudian Bapak Ibu juga bisa mendownload syarat tadi yang saya sampaikan pertanyaan dari awal tadi. Syaratnya apa saja? Lah nanti di kalkulator restribusi SIMBG di bawah ini ada download persyaratan. Itu bisa di-download, nanti Bapak Ibu akan bisa mengetahui persyaratan apa saja dengan biaya yang telah dihitung tadi.
Barangkali itu yang akan lebih lebih terukur begitu nggih. Sehingga kalau tanya si A, tanya si B, si C itu nanti akan barangkali karena jawabannya bisa beda, tapi itu yang mungkin akan lebih terukur di kalkulator restribusi PBG. Gitu. Oke, siap. Untuk yang terakhir nih Pak, layanan terbaru di DPUPR Kabupaten Magelang ini sendiri apa? Monggo. Oke. Jadi Bapak Ibu yang kami hormati, dalam rangka kami memfasilitasi masyarakat umum Kabupaten Magelang untuk mengajukan PBG, ini jadi komponen pembiayaan PBG ada dua, yaitu satu ini restribusi, kemudian yang kedua penyusunan dokumen rencana teknis. Lah kami di DPUPR tahun ini mengadakan fasilitas gambar gratis khusus untuk rumah tinggal maksimal 72 meter persegi. Sehingga kami dalam hal ini membantu perencanaan teknis untuk rumah tinggal satu lantai maksimal 72, sehingga masyarakat berkaitan dengan pembiayaan paling tidak bisa mengurangi komponen yang kedua, yaitu perencanaan teknis. Sehingga di situ Bapak Ibu nanti bisa datang ke DPU untuk mendaftar layanan gambar gratis, kami layani, sehingga harapan kami layanan PBG di Kabupaten Magelang untuk rumah tinggal maksimal 72 meter persegi satu lantai, ini komponen kedua tentunya hilang, sehingga Bapak Ibu hanya membayar komponen yang pertama, yaitu hanya restribusi PBG saja. Begitu. Siap. Sehingga ini harapan kami, kesadaran masyarakat berkaitan dengan PBG untuk rumah, dengan program ini harapannya bisa meningkat dari tahun ke tahun. Oke, siap. Waktu kita bersama kali ini di Jamus Gemilang Jagongan Lan Musyawarah sudah habis nih Bapak dan Ibu. Untuk yang terakhir nih, pesan-pesan untuk warga yang ada di Kabupaten Magelang dari Bapak Nuryanto sendiri. Monggo, singkat saja Bapak. Bapak Ibu yang kami hormati, dengan layanan ini harapan kami silahkan mengurus layanan gambar gratis di DPUPR. Bapak Ibu bisa datang ke DPU, nanti berkaitan dengan komponen biaya yang kedua tentunya akan tidak ada, sehingga hanya membayar restribusi. Sehingga monggo kepada Bapak Ibu untuk mengurus layanan gambar gratis di DPUPR barangkali tahun ini, kemudian kalau ini membantu masyarakat tentunya akan kita lanjutkan di tahun 2026. Sehingga PBG di Kabupaten Magelang meningkat terus gitu. Siap. Untuk Ibu Retno, monggo. Kalau di DPMPTSP kepada pemohon semua, monggo rawuh ke MPP Kabupaten Magelang. Di situ banyak layanan dari Dukcapil, DPMPTSP, DPUPR dan lain-lain. Kami buka setiap hari dari Senin sampai Jumat, kecuali hari-hari tertentu, pelayanan tertentu nggih. Itu jam pelayanan mulai dari jam 8 sampai jam 2 siang. Atau bisa konsultasi secara hotline di 085 888 666631 ya. Atau bisa di SIMBG di DPUPR, bisa melalui 0821 3819 8909. Seperti itu ya Bapak Nuryanto. Siap. Terima kasih Bapak Nuryanto STMT selaku Kepala Bidang Cipta Karya DPUPR Kabupaten Magelang, dan juga Ibu Retno Ernawati AMD Pranata Komputer DPMPTSP Kabupaten Magelang yang hari ini sudah hadir di studio Radio Gemilang. Semoga sukses selalu Bapak dan Ibu dan sehat selalu. Pokoknya semuanya berjalan dengan lancar ya Bapak Ibu. Dan Sobat Gemilang, sampai di sini dulu kebersamaan barengan Kalista Absari yang kali ini menemani Anda di Jamus Gemilang
Gemilang Jagongan Lan Musyawarah. Spesial kali ini bersama DPUPR Kabupaten Magelang dan DPMPTSP Kabupaten Magelang dengan tema penyelenggaraan layanan PBG dan SLF di Kabupaten Magelang. Kalista bersama rekan kerja yang bertugas undur diri. Sampai jumpa dan tetap selalu dengarkan 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, Cendela Musik dan Informasi. Baru saja Anda dengarkan Jamus Gemilang, Jagongan Lan Musyawarah di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang. Radio Gemilang.